Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbari Agung Fajari dari program studi PJJ Informatika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra MKOM, Universitas Cyber Asia. Pada video ini, saya akan menjelaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Operasi yang membahas pengertian sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, skema dasar sistem komputer, perangkat input proses, output, dan memori, serta langkah instalasi sistem operasi. Penjelasan ini disampaikan sesuai dengan soal UAS yang Bapak berikan. Apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang ada di dalam sebuah komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Artinya, pengguna tidak berinteraksi langsung dengan hardware, tetapi melalui sistem operasi. Selain itu, sistem operasi juga bertugas mengatur seluruh sumber daya komputer, seperti prosesor, memori, dan perangkat lainnya agar dapat digunakan secara efisien dan berjalan dengan baik. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengatur penggunaan CPU atau proses. Sistem operasi menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu agar komputer tidak lemot. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengatur penggunaan memori seperti RAM agar setiap aplikasi mendapatkan ruang yang cukup. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengelola file dan penyimpanan. Misalnya saat kita menyimpan atau membuka file. Kemudian fungsi yang keempat adalah mengontrol perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya. Dan fungsi yang terakhir adalah penyediaan antarmuka pengguna, yaitu tampilan, yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer, seperti tampilan Windows atau Linux. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source adalah sistem operasi yang kode sumbernya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Kemudian sistem operasi ini biasanya dapat digunakan secara gratis dan pengguna juga diperbolehkan untuk memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhannya. Dan penggunaan pengembangan sistem operasi open source umumnya dilakukan oleh komunitas, bukan hanya oleh satu perusahaan. Contoh, sistem operasi open source juga banyak digunakan pada Linux atau Ubuntu. Kemudian ada sistem operasi closed source, adalah sistem operasi yang kode sumbernya bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Pengguna tidak diperbolehkan untuk memodifikasi sistem operasi ini karena hak pengembangnya dimiliki oleh perusahaan tertentu. Sistem operasi closed source umumnya berbayar dan dikembangkan secara resmi oleh perusahaan. Contoh, sistem operasi closed source adalah Microsoft Windows dan macOS. Kemudian selanjutnya, gambarkan skema dasar sistem komputer. Skema dasar sistem komputer terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input, proses, dan output yang didukung oleh memori. Input adalah data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam komputer. Data tersebut kemudian diproses oleh bagian proses, yaitu CPU atau prosesor. Selama proses berlangsung, komputer menggunakan memori untuk menyimpan data sementara. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan melalui output. Skema ini menunjukkan bagaimana komputer bekerja dari awal hingga menghasilkan luaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai alat komunikasi awal antara pengguna dengan komputer. Contoh perangkat input antara lain adalah keyboard yang digunakan untuk mengetik, kemudian ada mouse untuk menggerakkan kursor, scanner untuk memindai dokumen, dan barcode reader untuk memindai barcode atau kode batang. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses adalah bagian komputer yang bertugas untuk mengelola data yang diterima dari perangkat input. Perangkat proses utama pada komputer adalah CPU atau Central Processing Unit.
yang sering disebut juga sebagai prosesor. CPU berfungsi sebagai otak komputer karena semua perhitungan dan pengambilan keputusan dilakukan di bagian ini. Selanjutnya adalah perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Contoh perangkat output adalah monitor yang menampilkan gambar atau teks, printer untuk mencetak dokumen, dan speaker atau headphone untuk mengeluarkan suara. Lalu ada perangkat memori. Perangkat memori adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. Kemudian ada ROM yang berfungsi untuk menyimpan data permanen yang tidak mudah berubah. Selain itu, terdapat media penyimpanan seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan langkah menginstal Windows 10. Instalasi Windows 10 diawali dengan tahap persiapan. Hal yang perlu diperhatikan adalah file ISO Windows 10, flash disk dengan kapasitas minimal 5 GB, aplikasi bootable seperti Rufus, serta komputer atau laptop yang akan diinstal. Flash disk tersebut digunakan sebagai media instalasi sistem operasi Windows 10. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses. Setelah tahap persiapan selesai, langkah berikutnya adalah melakukan booting dari flash disk. Kemudian sistem akan menampilkan menu instalasi Windows 10, di mana pengguna diminta memilih bahasa dan zona waktu. Selanjutnya, klik tombol Install Now untuk memulai proses instalasi. Pada tahap ini, pengguna dapat memasukkan produk key atau melewatinya, lalu memilih versi Windows yang akan diinstal. Setelah memilih versi Windows, langkah selanjutnya adalah mengatur partisi hard disk sesuai kebutuhan. Setelah partisi ditentukan, proses instalasi Windows 10 akan berjalan secara otomatis. Komputer akan melakukan restart beberapa kali sehingga proses install selesai. Setelah itu, pengguna melakukan pengaturan awal seperti nama pengguna dan pengaturan dasar. Jika semua tahap selesai, maka sistem operasi Windows 10 siap digunakan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, skema dasar sistem operasi, perangkat input, proses, output, memori, serta langkah instalasi Windows 10. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas sesuai dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah sistem operasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.